bagaimana sikap melihat kemungkaran. Rasulullah sudah menyampaikan idza ra'a minkum munkar, kalau kalian melihat itu melihat secara langsung ya, bukan lewat medsos. Sebab sekarang terkadang kemungkaran disebarkan lewat medsos, kita ikut komen. Karena terkadang ini banyak editan sekarang ini, hati-hati. Waspadalah ya. Kalau kita melihat langsung kemungkaran, kalau kita memang pihak yang berwenang, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah atau hentikan kemungkaran tersebut dengan kekuasaanmu. Kalau kita memang punya kekuasaan, kita RT, RW atau aparat. Nah, ini bahkan misalnya kita aparat dari kecamatan lain tidak memiliki kewenangan di kecamatan satunya. Jadi kita bukan orang yang berwenang di situ. Tidak memiliki kekuasaan di situ, nggak boleh. Karena kita nggak punya kekuasaan. Dan tidak boleh kita mencegah kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran baru. Kita mencegah kemungkaran dengan merusak. Itu namanya mencegah kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran baru. Nggak boleh. Karena kita nggak punya kekuasaan. Nggak boleh ngerusak. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ibadah. Dan ibadah itu nggak merusak. Kalau kita nggak punya kekuasaan, kita pindah kepada cara yang kedua disampaikan oleh Nabi Muhammad. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau kita nggak punya kekuasaan, bukan orang berwenang, maka dengan lisan kita sampaikan, mas, mbak, ini kemungkaran, mbak. Ya. Tapi kalau misalnya kita takut, waduh, saya takut kalau saya negur orang ini, opo kok sampai nggak poso, mas? Itu kan kemungkaran. Kita melihat ada orang makan di siang hari bulan Ramadan, itu kemungkaran. Bahkan disebutkan dalam satu kitab, ada seorang Yahudi, dia memukul tangan anaknya yang sedang makan di depan orang Islam yang sedang puasa di bulan Ramadan. Kenapa kamu makan di depan orang Islam yang sedang puasa di bulan Ramadan? Apakah engkau tidak menghormati kemuliaan bulan ini? Apakah engkau tidak menghormati mereka yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Ini Yahudi menghormati bulan Ramadan dan mencegah kemungkaran. Dia mukul karena dia punya kuasa, dia bapak sang anak tersebut. Apa yang didapatkan oleh sang Yahudi, belum selesai bulan Ramadan dia meninggal, tapi sebelum meninggal dunia dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memuliakan bulan Ramadan. Jadi kita kalau mau nahi mungkar dengan lisan itu nggak perlu manggil ustadz, karena kemungkaran itu terjadi di depan mata kita. Tapi kalau saya negur, waduh, ini orangnya tinggi besar, saya takut kalau saya negur dengan mulut saya dipukul nanti. Fa illam yastati' fa biqalbih. Rasulullah ngasih urutan yang ketiga. Kalau kita ngelihat kemungkaran, nggak punya kekuasaan atau kewenangan untuk menghentikannya, nggak berani untuk menasehati dengan mulut kita, maka dengan hati, ya Allah, ini adalah kemungkaran, ya Allah, selesaikanlah kemungkaran ini, ya Allah. Dengan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahya adhaful iman. Orang yang selalu mencegah kemungkaran dengan hati ini adalah imannya yang paling lemah. Sehingga para ahli hadis mengatakan ini orang yang nahi mungkar dengan hatinya disebut orang yang imannya paling lemah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak ingkar akan kemungkaran sama sekali? Ada kemungkaran dia cuek. Oh, yang penting bukan saya. Kemungkaran dia cuek. Maka orang yang nahi mungkar dengan hati disebut imannya paling lemah. Bagaimana dengan orang yang tidak nahi mungkar? Bagaimana dengan orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri? Terus plus bagaimana dengan orang yang mendukung kemungkaran? Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini bahaya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu yang menyebabkan kita ini menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itulah sifat umat yang mulia, amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah Subhanahu